Pernah nggak kamu dengar satu nasihat sederhana tapi terasa seperti tamparan keras? Ada satu saran yang benar-benar membalik hidup saya. Sederhana, tapi bikin nggak bisa tidur. Kalau mau berubah, satu-satunya cara adalah langsung lakukan. Bukan cuma teori, bukan sekadar motivasi di dinding kamar, tapi aksi nyata yang dimulai detik itu juga. Saya ingat betul, waktu itu saya masih tipe yang suka menunda-nunda, mager, bahkan untuk hal-hal kecil seperti mandi atau sekadar keluar kamar. Lalu, saran itu datang, dan awalnya, jujur saja, saya skeptis. Masa sih sesimpel itu? Tapi, ada satu titik di mana saya coba nekat. Saya paksakan diri keluar dari zona nyaman, meski langkahnya kecil banget. Yang menarik, ternyata langsung lakukan bukan sekadar trik motivasi. Ini dasar dari semua metode perubahan. Mau itu olahraga, kebiasaan menyikat gigi, atau mulai bersosialisasi, semuanya cuman berhasil waktu saya berhenti menunggu mood dan langsung bergerak. Anehnya, kadang yang berat itu bukan kegiatannya, tapi momen sebelum mulai. Semakin lama ditunda, semakin malas jadinya. Tapi setiap kali saya paksa bergerak, hasilnya selalu berbeda. Lambat laun, pola ini nempel di hidup saya. Sekarang saya 25 tahun, dan waktu lihat ke belakang, jujur saya nggak percaya bisa sampai di titik ini. Pekerjaan lepas dengan bayaran bagus, kebiasaan baik mulai dari journaling, sampai menjaga kesehatan. Bahkan saya berhasil mengelola kondisi mental saya. Dulu, bersosialisasi aja rasanya mustahil, sekarang saya bisa ngobrol dan membangun relasi, walau kadang kecemasan masih datang. Tapi yang terpenting, saya sudah jauh lebih baik dari versi lama saya. Ada satu pelajaran yang benar-benar mengubah cara saya melihat dunia. Nggak semua hal bisa dipelajari dari buku, artikel, atau nasihat orang lain. Ada pelajaran hidup yang cuman bisa nyantol lewat pengalaman langsung dan refleksi pribadi. Kadang, teori baru terasa masuk akal setelah kita sendiri yang mengalami. Momen klik itu datang tiba-tiba, dan rasanya beda banget dibanding sekadar membaca. Selama perjalanan, saya berkali-kali menyerah. Kadang semangat, kadang hilang total. Tapi, saya sadar, menyerah itu seringnya cuma jeda, bukan gagal. Yang penting, selalu balik lagi. Ketika mental dan fisik sudah cukup istirahat, biasanya ada energi baru untuk mulai lagi. Jadi, jangan takut berhenti sebentar, asal habis itu balik lagi, kamu tetap di jalur. Saya juga belajar satu hal penting. Pengetahuan itu nggak selalu langsung berguna. Kadang, ada saran atau teknik yang terasa nggak nyambung waktu pertama dengar. Tapi, seiring waktu dan pengalaman, kadang baru terasa manfaatnya. Kebiasaan kecil yang konsisten lama-lama jadi pondasi besar dalam hidup. Dari situ, perlahan-lahan perubahan terjadi, meski nggak langsung kelihatan hasilnya. Di tengah proses memperbaiki diri, kadang kita terlalu fokus jadi versi sempurna, sampai lupa menikmati hidup. Padahal, keluar dari zona nyaman itu penting, tapi nggak harus tiap detik. Selalu ingat alasan kenapa kamu mulai, dan jangan lupa luangkan waktu untuk hal-hal yang kamu nikmati. Hobi, ketawa bareng teman, waktu santai, itu juga bagian dari self-improvement yang sering terlupakan. Sekarang, saya lagi nyobain metode produktivitas baru, penjadwalan dan time blocking. Dulu saya tipe yang cuma bikin daftar tugas dan jalan seenaknya. Malah waktu banyak kebuang untuk scrolling atau mikirin hal nggak penting. Begitu mulai merencanakan waktu dan mengelompokkan tugas, fokus jadi lebih tajam. Hasilnya, nggak selalu sempurna, tapi jauh lebih terarah. Jadi inilah intinya, kalau ingin berubah, jangan tunggu mood, jangan tunggu motivasi dari luar. Langsung lakukan. Langkah kecil pun nggak apa-apa, yang penting mulai. Perubahan itu nggak soal kecepatan, tapi konsistensi dan keberanian buat keluar dari pola lama. Siapa tahu, keputusan kecil hari ini adalah awal dari versi terbaik dirimu.